kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat bahwa masalah itu bukan masalah, tapi senyatanya ketika Tuhan izinkan semua yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami, karena Tuhan mau setiap kami berbalik dan bertobat. Terima kasih Tuhan buat kesaksian. Biar kuasa-Mu terus bekerja, kalau sebentar hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Kesaksian Bu NN tadi luar biasa ya, makanya kalau di sosmed itu kadang-kadang banyak ya yang curhat, yang beban berat, yang minta doa, yang minta pendapat ya. Itu bayangin kalau satu jiwa aja yang sudah bisa terjaring seperti Bu NN, malaikat surga dan Tuhan itu akan bersorak-sorai ya. Yang tadinya jadi taat sama iblis, tidak mau ngampuni, kepahitan, ya benci, kabur dari rumah. Kalau kita mau belajar tunduk, taat, lihat Tuhan kerjakan sesuatu. Nah, hari ini saya juga akan berkhotbah tentang bagaimana berdamai dengan masalah. Ya, sebenarnya masalah itu nggak jadi masalah buat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ngalami masalah, kenapa Tuhan tenang waktu kita ngalami masalah? Karena masalah itu sebenarnya di mata Tuhan itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Kita panik karena yang kita pikirkan tentang masalah itu buruk. Bu Eli, masalah saya parah loh Bu Eli, gimana-gimana. Kita percaya, kita gimana-gimana. Tapi Tuhan malam ini buat saudara yang nggak punya jalan keluar, Tuhan itu bicara gini, tenang. Aku nggak akan mencobai melampaui kekuatan. Dan setiap masalahmu itu pasti aku sudah punya solusi. Kalau saudara baca di Yesaya 46 ayat 13 ya. Yesaya 46 ayat 13. Ini ayat yang perlu jadikan kita pegangan saat kita menghadapi masalah. Kita percaya bahwa keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kita percaya bahwa setiap masalah ya Tuhan itu selalu punya perencanaan di mana hari ini dia berkata, "Nak, aku akan memberikan kelepasan. Aku akan menyatakan keagunganku." Berarti setiap masalah itu pasti yang namanya ujungnya itu pasti kelepasan dan menyatakan kemuliaan. Percuma kalau saudara dipulihkan masalah, tapi saudara tetap hidup dalam sakit hati. Saudara diberkati toko usaha rame, hidupmu semakin jauh dari Tuhan, karaktermu nggak berubah. Sehingga semua ini nggak win-win solution. Makanya waktu saya baca ayat Yesaya 46 ayat 13, seperti Tuhan bilang gini, aku berjanji memberi kelepasan, tapi sebaliknya nyatakan kemuliaanku juga. Jadi hari ini kita jangan mau egois ya. Kita cuman menuntut kelepasan dari masalah, tapi kita ini nggak menyatakan keagungannya Tuhan. Kita diberkati makin kaya, karakter kita nggak berubah. Kita cuman bersaksi, shalom, saya diberkati Tuhan dari rumah 1 menjadi rumah 2, sekarang rumah 3. Tapi waktu kita menyatakan kesaksian ini, kalau hidupmu nggak ada perubahan, hidup manusia lamamu tidak menjadi ciptaan yang baru, senyatanya ini nggak menyatakan keagungan Tuhan. Buat apa kita dilepaskan tapi tidak menyatakan keagungan Tuhan? Jauh lebih baik kita ngalami proses masalah, tapi tiap hari seperti Bu NN sudah melihat keagungan Tuhan itu ketika dia jadi orang benar yang bebas dari sakit hati.
Jangan jadi orang benar hari ini dengan kesuksesanmu kalau kita bawa dosa kemana-mana. Dosa digendong kemana-mana. Bukannya pikul salib, tapi pikul dosa yang menjadi kebanggaan kita. Nah, kita lihat ya, kalau saudara baca, nah ayat ini waktu itu saya khotbahkan di penjara ya. Dan pada waktu ayat ini berbicara, di situ ada seorang yang menyamperi saya, dia bilang ini, Bu, saya nggak pernah nangis loh selama ini, tapi waktu khotbah Ibu saya bisa mencucurkan air mata. Yesaya 44 ayat 22. Makanya masalah itu nggak usah ditakuti. Hari ini kita berdamai dengan masalah. Artinya gini, kalau ada masalah, jangan terus hari ini ngalami panik ya, stres. Saudara mikiri gimana. Enggak. Saudara percayalah, saudara tanpa setiap hari memikirkan gimana jalan keluarnya, bagaimana jalan keluarnya, Tuhan sudah punya jalan keluar. Pastikan hari ini seberat apapun masalah saudara, bagi Tuhan dia sudah tahu solusi setiap masalah saudara. Jadi kita hari ini percayalah, Tuhan bilang gini, kelepasan pasti terjadi, tenang aja. Ya, hari ini kita bukan hanya dilepaskan, tapi Tuhan juga mau kita menyatakan keagungannya, kebesarannya. Jangan sampai kita diberkati, tapi kita tidak menyatakan kemuliaan, kita tidak pernah berbuah jadi orang benar, kita tidak pernah jadi ciptaan yang baru. Nah, kita baca, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dengan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Hari ini ajakan Tuhan dengan masalah ya, kita berdamai aja dengan masalah. Karena senyatanya masalah itu supaya saudara kembali. Saudara berbalik, saudara bertobat, itu tujuan Tuhan dari setiap masalah. Lah kalau Tuhan itu memandang masalah itu buat saudara kembali kepadanya, sementara saudara mau cepat selesai masalah. Cepet, enggak. Tuhan memakai masalah supaya setiap saudara dan saya kembali, bertobat, berbalik, bertobat, dan menyatakan kemuliaannya. Tidak ada orang yang bisa menyatakan keagungan Tuhan kalau kita tidak berbalik, tidak bertobat. Tidak mungkin. Selama kita jadi orang Kristen, selama kita hari ini dengan kesuksesan, keberhasilan kita, kalau saudara hidup tidak pernah berbalik, bertobat dari cara hidupmu yang lama menjadi ciptaan yang baru, maka hidup kita hanya menyatakan keagungannya iblis. Saudara hanya dipakai oleh alat iblis, statusnya Kristen. Saudara hadir ibadah setiap minggu, saudara cuman store wajah sama Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, kita lihat Mazmur 77. Yuk, kita percaya malam ini ajakan Tuhan, jangan pernah panik dengan masalah, berdamai aja. Kenapa? Semakin kita kepingin keluar dari masalah, kita ini sedang melawan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan itu menyukai proses, sementara saudara suka hasil. Kalau Tuhan suka proses masalah, maka kita harus berdamai dengan proses masalahnya Tuhan. Supaya apa? Tujuan Tuhan bukan menghancurkan hidup saudara, tapi tujuan Tuhan berbalik, bertobat, dan saudara menyatakan keagungannya. Mazmur 77 ayat 14a. Lihat, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Saudara percaya hari ini setiap kita ditempa masalah supaya kita itu menghadapi jalan kehidupan yang kudus. Ya, apa artinya hidupmu hari ini sukses tapi jalanmu tidak jelas? Jalan itu yang menyimpang ke kanan ke kiri, hidup tanpa takut akan Tuhan. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa kita harus berdamai dengan masalah? Yang pertama, lihat seperti Bu NN tadi. Kalau hidupnya hari itu nggak bisa ngampuni, hidupnya mungkin kalau dipulihkan Tuhan, hidupnya nggak akan hari ini bisa mesbah sama-sama suami. Mungkin hidupnya hanya kepahitan, dipulihkan tapi bawa kepahitan kemana-mana. Kira-kira arahnya tetap menuju maut nggak? Jelas. Yang Tuhan mau seperti Mazmur 77 ayat 14a, ya Allah,
jalanmu adalah kudus. Kalau itu yang jadi jalan kehidupan kita hari-hari ini di tengah masalah, saudara sudah jalan kudus, tidak ada masalah buat Tuhan. Seberat apapun ketika jalan hidup kita sudah benar, percayalah jalan hidup orang benar itu selalu arahnya berhasil, beruntung. Ya, naik jadi kepala bukan jadi ekor. Yuk kita lihat 3 hal. Yang pertama, kenapa alasan kita perlu berdamai dengan masalah? Kita tidak perlu lari. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan pernah mempercepat waktunya Tuhan, karena nanti hasilnya semuanya itu akan mengecewakan. Saudara kecewa dengan hasilnya nanti di akhir perjalanan hidupmu, saudara tidak lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan di mata Tuhan juga akan bersedih. Makanya hari-hari ini Tuhan itu, kalau saya bisa bayangkan ya, saya itu dengar beberapa orang yang cerita, Bu, suami saya seorang Kristen pelayan Tuhan, tapi Bu, kelakuannya sudah jauh dari standarnya orang benar. Kelakuannya itu lebih jahat dari orang yang tidak bertuhan. Sampai saya kaget, Bu, seperti apa kalau orang itu lebih jahat dari orang yang nggak bertuhan, yang nggak punya hati nurani, Bu? Saya itu sering dipukul, Bu. Sekali ngomong salah dikit saya dipukul, dihajar, Bu Eli. Kalau saya nggak jawab dia, saya juga dihajar. Katanya kok ditanya nggak dijawab, begitu dijawab juga ditampar. Bu, hidup seperti ini rasanya buat saya juga mulai putus asa. Tapi percayalah, hari-hari ini kita jangan pernah hari ini takut. Ya, sekali lagi saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, coba diperkuat mulai sekarang. Ya, kalau memang dosanya jangan disentuh-sentuh. Sudah, kalau dosanya disentuh nanti cari masalah. Dia cari perkara dengan ibu, dia mulai main tampar. Ibu ini mulai nyadari, iya Bu, saya kelemahannya. Kalau dia hari itu saya baca chattingnya dengan perempuan, mulut saya ini suka ngomong, padahal ngomongnya juga sederhana. Kenapa kamu masih chatting dengan wanita? Ngomong yang sederhana aja, Bu, itu bisa memancing emosi. Nah, Bu, mulai hari ini Ibu jangan lagi cek-cek WA-nya, Ibu jangan tegur-tegur dosanya, Ibu hanya bawa dalam doa aja. Percaya, Bu, lutut kita, tangan kita untuk melipat, Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar doa Ibu. Kalau dia mendengar, dia melihat air mata Ibu, dia pasti bertindak, Bu. Percaya, daripada Ibu tegur, ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya, Ibu malah dijadikan samsat nanti, ya, samsak, dipukul, dihajar, dan sebagainya. Akibatnya ibu ini mulai berubah, dan waktu dia berubah, ternyata suaminya juga mulai berubah. Bu, puji Tuhan suami saya berubah. Jelas kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, istri-istri akan memenangkan suaminya dari perbuatannya, ya, bukan dari perkataan. Ingat loh ya, perbuatan yang Tuhan mau hari ini. Yuk sebagai istri, sebagai suami juga, kita ini mulai mau memenangkan pasangan rumah tangga kita, ya, menang atas perbuatan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, masalah menjadikan kita bukan anak gampangan. Ibrani 12 ayat 6 yang berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan itu, bentuk sayangnya Tuhan, saudara dihajar, disesah. Tidak apa-apa, makanya berdamai aja. Waktu kita berdamai dengan masalah, pikiran kita apa? Tuhan lagi didik kita supaya kita menjadi anak yang bukan anak gampangan. Tangkap ya, kita dididik jadi anak pilihan. Anak yang dikasihi itu salah satu bentuk adalah dihajar dan disesah. Jadi tidak ada salahnya kita tetap tinggal aja dalam masalah. Sudah, kalau masalah belum selesai, tidak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Yang pasti ini akan menjadikan kita bukan anak gampangan. Yang kedua, masalah akan menuntun saudara dan saya ke jalan kebenaran. Saya berterima kasih dengan proses hidup rumah tangga saya yang membawa hidup saya hari ini menuju jalan kebenaran. Saudara juga berterima kasih buat apapun proses.
baik itu keuangan, baik itu rumah tangga, baik itu anak-anak, baik itu usaha yang lagi menurun omsetnya, saudara yang terlilit dari persoalan apapun, katakan terima kasih proses, karena lewat proses aku yang tadinya jalan hidupku menyimpang ke kanan dan ke kiri, sekarang aku menuju jalan kebenaran. Masalah itu untuk menikmati hidup selamanya. Nah, 3 hal ini, saudara percaya, hari ini jangan takut. Kita ini bukan anak gampangan. Semakin saudara merenungi masalah, stres, kena masalah, depresi, kena masalah, iblis bisa baca. Iblis paling suka bersorak-sorak mengerjai orang yang hari ini stres karena masalah. Ya, kenapa? Karena harapan iblis, saudara cepat-cepat keluar dari prosesnya Tuhan, responmu salah. Supaya kita itu tidak menikmati kelepasan dan keagungannya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, hari ini jangan pernah mau kalah dengan iblis. Kalau memang masalah di mata Tuhan itu baik, menjadikan saudara anak yang bukan gampangan, membawa kita ke jalan kebenaran, dan untuk menikmati bahagia selamanya. Kenapa kita panik dengan masalah? Kenapa kita hari ini depresi dengan masalah? Kita percaya, dan setiap kali saya mengalami masalah, saya selalu ngomong dengan diri saya sendiri, Eli, kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab doamu, yakinlah ini untuk kebaikanmu dan ini untuk kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Setiap hari saya selalu berkata seperti itu, Eli, hari ini kalau sampai Tuhan belum pulihkan semuanya, percayalah Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Berarti masalah itu baik. Hari ini penundaan Tuhan itu baik. Karena hari ini percayalah Tuhan itu mau menyediakan yang terbaik. Bahkan kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Sudah tujuan Tuhan lewat masalah itu tidak jauh, saudara. Kebaikan kita apa? Kebaikan kita yaitu tadi, tidak jadi anak gampangan, ada di jalan kebenaran, dan kita akan menikmati bahagia selamanya. Sementara di kacamata Tuhan, kalau kita bisa menikmati hidup di jalannya Tuhan, maka Tuhan itu akan menyatakan banyak hal, perkara besar. Tuhan mau tidak tahan-tahan beri berkatnya ketika kita bisa dipercayai Tuhan hari ini. Sekali lagi, jangan marah dengan masalah. Tidak ada yang salah dengan suamimu yang belum berubah, didoakan. Tidak ada yang salah dengan keuanganmu. Tidak ada yang salah dengan anak-anakmu yang didoakan hari ini belum berubah. Satu hal Tuhan berkata malam ini, percayalah. Hari ini berdamai dengan masalah. Bukan karena aku tidak mampu memulihkan masalahmu, melepaskan engkau saat ini juga. Kalau aku sudah waktuku melepaskan engkau, itu cuma membalik telapak tangan sekejap seketika. Tapi aku tidak mau melakukan hari ini karena aku mau setiap anak-anakku berbalik dan bertobat terlebih dahulu. Itu sebabnya yuk kita lihat Efesus 1 ayat 3-4 ya. Kita percaya kesaksian Bu NN yang begitu menguatkan itu akan membawa kita sadar. Waktu kita membuka hati, kita berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan sedang mendidik, menghajar hidup saya lewat masalah, karena salah satu bentuk Tuhan itu mengasihi aku. Salah satu bentuk aku itu mulia, berharga di mata Tuhan, yaitu dengan masalah yang menghajar mendidik aku. Efesus 1 ayat 3-4. 2 poin lagi kita selesai. Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, apa saudara? Segala berkat rohani di dalam surga. Ada banyak orang bukan kejar berkat rohani di dalam Tuhan, yang dikejar berkat jasmani, ya. Berapa banyak orang yang hari ini ngalami proses, saudara cuma bilang gini, Tuhan mana berkat jasmani? Tanpa saya sadari, dengan berkat yang mungkin secara jasmani pemulihan saya belum terlihat,
tapi saya mengucap syukur hari ini dengan penundaan Tuhan ada banyak berkat rohani yang saya nikmati. Tangkap ya saudara, mungkin keuanganmu lagi merosot hari ini, usahamu sepi, berkat jasmanimu mulai banyak merosot. Tapi yakinlah, waktu kita menjalani proses dengan benar, saudara mengucap syukur karena kita lagi ngalami yang namanya berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tidak bercacat di hadapannya. Kita percaya bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lihat ya, dari awal sebelum dunia dijadikan, tujuan Tuhan memilih menciptakan manusia itu supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. 3 hal. Hari ini ketika kita mau jadi bukan anak gampangan, karena kita akan menikmati berkat rohani. Yang kedua, supaya hidup kudus dan hidup tidak bercacat. Anak gampangan tidak akan kejar terus berkat jasmani. Mana berkat jasmani? Jujur sampai hari ini kalau saudara stres, yang saudara pusingkan cuman berkat jasmani aja loh. Coba, ayo pergumulan saudara hari ini yang buat saudara stres, itu cuman urusan sekitar jasmani. Ada banyak orang cuman fokus dengan jasmani, tapi berapa banyak orang yang hari ini bisa ngalami Tuhan di tengah masalah. Bagaimana ketika kita ngalami masalah, justru kita ini ngalami Tuhan. Saya tuh sejak ngalami masalah, baru ngalami Tuhan. Saya ngalami berkat rohani yang luar biasa. Rohani saya di-upgrade oleh Tuhan. Saya punya mata, cara pandang hidup saya yang berubah melihat masalah. Kenapa? Ya, tadi saya pulang dari pelayanan Malang, saya langsung ke Adijasa, ke rumah duka. Di situ saya ketemu dengan mama, ya mamanya yang meninggal itu. Dan orang sebelah saya tanya gini, Tante, apa rahasianya Tante kehilangan anak 2, suami, tapi wajah Tante bisa sukacita. Saya ndak lihat ada beban. Kalau itu mungkin terjadi ya di dalam hidup saya mungkin sudah ndak tahu jadi apa wajah saya. Tapi wajah Tante bisa sukacita, bisa tetap tersenyum. Apa rahasianya? Dan waktu dia jawab, dia berkata seperti ini, iya, kalau ndak ada Tuhan, Tante ndak bakal kuat. Waktu Tante deket sama Tuhan, Tuhan mengubah paradigma pemikiran Tante. Tante tahu bahwa Tante bukan pemilik kehidupan. Kalau memang Tuhan yang ambil satu persatu, anak Tante 2 sudah diambil, suami diambil, terus Tante mau bilang apa? Kan dia tetap Tuhan yang baik. Sampai hari ini, sekalipun anak-anak diambil, suami diambil, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Dia punya rencana yang tetap baik buat kehidupan Tante. Waktu saya dengar jawaban ini, saya tahu ini orang yang menikmati berkat rohani yang luar biasa. Orang kalau nggak bisa berpikir seperti yang Kristus mau, orang akan marah sama Tuhan. Kenapa 2 anak saya Tuhan ambil? Saya bukan orang jahat loh Tuhan. Anak-anak saya bukan anak-anak pemberontak. Mereka dari kecil sekolah minggu, pelayanan, sampai menikah pelayanan. Tapi kenapa Tuhan ambil kedua anak saya dan suami saya? Mungkin ada banyak hal yang dia lakukan. Tapi ketika saya melihat Tante ini tetap bisa tersenyum di atas penderitaan, di atas proses kehilangan orang-orang yang dia cinta, itu tidak gampang saudara. Padahal anak-anak masih kecil ya, masih umurnya 30 diambil, 40 diambil. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi waktu dia punya mindset yang benar tentang Tuhan, di situ saya bisa baca, Tante ini punya kasih karunia, punya anugerah menikmati berkat rohani dari Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani, saudara jangan datang sama Tuhan terus berkat jasmani yang dikejar ya. Tuhan itu sudah mau memberikan saudara hari ini, tenanglah dengan keadaan masalah yang berdamai dengan masalah. Dia lagi memberikan berkat rohani yang luar biasa. Hidupmu kudus, hidupmu tidak bercacat. Kembali ke cetakan awal sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan
dijadikan kita ini sudah dicetak punya master plan awal bahwa kita harus hidup kudus dan tidak bercacat. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kita ini sudah benar-benar rusak, saudara. Ya, upah dosa maut, tubuh kita ada sakit penyakit dan sebagainya, kita condong hati kita untuk melakukan kejahatan, kita ini gampang disesatkan dengan dunia yang dalam perjalanan menuju dilenyapkan. Coba bayangin, kalau kita ikut gaya hidup dunia, kita ikut loh dalam perjalanan dilenyapkan. Saudara jangan pernah bangga dengan kenikmatan dunia, karena dunia dengan segala kenikmatannya ini semua dalam perjalanan dilenyapkan. Tuhan itu tidak mau anak-anaknya dalam perjalanan dilenyapkan. Buat apa Tuhan mati di kayu salib kalau orang yang ditebus semua dalam perjalanan dilenyapkan menuju maut? Sia-sia kematian dia, sia-sia pengorbanan dia. Kalau kita cuman hidup mengejar berkat jasmani, yang kalau mati berkat jasmani tidak ada satupun yang dibawa. Kaya-kaya ditinggal, sukses-sukses ditinggal, rumah besar targetmu ditinggal, mobil mewah ditinggal, semua deposito emas yang mahal mau berkilo-kilo. Hari ini orang nimbun emas, karena emas 1 gram itu sudah 1,7. Bayangin saudara, orang mulai berlomba-lomba cari investasi, kejar emas, kejar dolar dan sebagainya. Tapi orang jarang berlomba-lomba mengejar yang namanya berkat rohani, hidup kudus dan hidup tidak bercacat. Yang penting gua happy, hidup kudus, cacat nanti aja kalau mau mati. Kalau mau mati baru ingat Kristus. Selama hidup ya jangan dibalik. Rasul Paulus berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kita beda, itu orang yang rohani. Tapi kita hari ini yang kejar jasmani, cuman berpikir hidup adalah untung, mau mati baru ingat Kristus. Jangan sampai ini terjadi. Nanti saudara akan menyesal nanti. Menyesal pun kalau Tuhan sudah berkata, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Itu sebabnya. Yang kedua, bagaimana menuntun ke jalan kebenaran. Buka Amsal 11 ayat 5, 6, dan 8. Ya, kita baca sama-sama. 1 poin lagi kita selesai. Nanti ada tanya jawab ya. Amsal 11 ayat 5, 6, dan 8. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Makanya jangan bangga jadi orang yang abu-abu. Percayalah, orang benar itu jalannya diratakan oleh kebenarannya. Orang benar ini hidupnya aman, saudara percaya. Tapi orang yang abu-abu, orang yang hari ini hidupnya jadi status aja orang Kristen, saudara cuman pilih-pilih dalam ketaatan, maka orang fasik akan jatuh. Suatu kali orang yang tidak jelas di persimpangan, hidupmu hitam tidak hitam, putih tidak putih, tapi ada di persimpangan, saudara percaya hari ini saudara pasti jatuh. Itu jelas firman Tuhan berkata, orang fasik jatuh bukan karena apapun, tapi karena kefasikannya. Jangan jadi orang benar yang saudara di mata Tuhan masih fasik. Kenapa? Karena saudara cuma pintar teori. Saudara cuma rajin datang dengar firman Tuhan. Tapi itu tidak pernah dipelihara dalam hati, tidak pernah saudara lakukan. Saudara cuma dengar untuk dilupakan. Bukan dengar untuk dilakukan. Khususnya ibu-ibu yang banyak mendengar bahwa kita semua harus mengampuni. Kita semua harus mengasihi tanpa syarat. Mengampuni tanpa batas. Berbuat baik, jangan jemu-jemu. Berarti sampai kita mati, jangan sampai kita hari ini berhenti berbuat baik. Makanya percayalah, yang pertama hari ini jangan sampai kita ini menjadi orang fasik ya, kita jatuh dalam kefasikan kita. Itu jangan sampai. Makanya kita percaya lewat
berdamai dengan masalah, kita sedang dituntun ke jalan kebenaran supaya kita tidak jatuh karena kefasikan kita. Orang yang mengalami proses-proses hari ini semuanya, kefasikanmu akan dibongkar. Kefasikan topeng rohanimu akan dibongkar supaya kita jadi orang benar yang murni, orang benar yang benar-benar ciptaan yang baru. Jangan bangga jadi orang Kristen dari lahir puluhan tahun, tapi kalau engkau ciptaan yang lama, maka kita ini jadi orang fasik yang suatu kali jatuh karena ciptaan lama terus yang dihidupi. Tapi kalau kita jadi ciptaan yang baru, justru jalan orang saleh itu diratakan. Aman, aman. Sekalipun banyak tantangan dengan masalah, ndak enak, saudara. Jujur kalau boleh milih, enak orang ngalami masalah, apa ngalami zona nyaman? Jelas enak zona nyaman. Tapi zona nyaman ini zona yang bahaya. Ketika kita nyaman, hidup kita ndak berjaga-jaga. Hidup kita ini enak, ndak pegangan firman. Oh jujur, dulu saya orang Kristen sejak lahir. Tapi waktu hidup saya zona nyaman, saya itu tidak pernah berjaga-jaga dengan pegangan firman. Tapi hari ini di tengah masalah, kenapa saya kuat tiap hari gandol Gusti? Pegang firman tiap hari. Kalau pikiran tidak dicuci dengan firman, tidak kuat, saudara. Mungkin saya sudah tidak tahu, mungkin saya sudah mengakhiri hidup saya, mungkin saya sudah memutuskan sesuatu yang salah, tapi karena gandol Gusti tiap hari, pikiran saya tetap waras. Ya, pikiran waras, bukan pikiran error, saudara. Berapa banyak? Nah, ayat ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, kita ini juga seringkali kefasikan kita, hawa nafsu kita, itu yang menimbulkan masalah. Justru lewat masalah, kefasikan kita dibongkar, hawa nafsu kita hari ini dimatikan sama Tuhan, supaya kita ini tidak terjerat nanti oleh hawa nafsu yang berakibat hancur. Berikutnya ayat ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Lewat masalah, harapan Tuhan supaya saudara diselamatkan dari kesukaran. Jangan pernah marah dengan masalah, berdamai dengan masalah, karena yang pertama, supaya kita tidak jatuh nanti dalam kefasikan, kita tidak tertangkap oleh hawa nafsu kedagingan kita, dan kita diselamatkan dari kesukaran. Jadi berdamailah dengan masalah. Katakan malam ini, terima kasih kalau saya masih diizinkan Tuhan ngalami masalah, ternyata Tuhan itu baik, supaya mencegah hidupku jatuh, terjerat tertangkap dalam hawa nafsuku, yang hari ini aku tahu aku masih punya ego, rasa sombong, ya, keangkuhan, iri hati, semua yang namanya hawa nafsu kedagingan, saudara, hari ini Tuhan mau matikan. Kita tidak mau hidup, karena percayalah, ya, kalau saudara baca di 1 Korintus berapa itu 15, bahwa daging dan roh tidak mendapat, daging dan darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Itu 1 Korintus 15 ayat 50 kalau nggak salah. Daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Berarti kalau saudara terus terjerat dalam nafsu kedagingan, hati-hati. Saudara, tanpa saudara sadari, hidup saudara sedang menuju kemana. Sedangkan dalam kerajaan Allah sudah tidak pernah menerima yang namanya daging, saudara. Yang ketiga, kita diselamatkan dari kesukaran. 3 hal ini kita pegang. Yang terakhir, bagaimana menikmati hidup selamanya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ya. Orang yang hari-hari ini takut, yuk kita baca. Bagaimana Mazmur 49 ayat 8 sampai 13, ya. Kita baca. Mazmur, Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Kita baca Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Setelah itu kita selesai. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju apa, saudara? Hidup. Kebenaran sejati itu ada di dalam Yesus Kristus, ya. Pastikan saudara percaya. Hari ini jangan pegang harta. Saya dulu kepegangan saya cuma Pak Nyoto.
bukan pegangan hidup yang kebenaran yang sejati. Mungkin saudara dulu waktu zona nyaman, yang saudara pegangi cuman deposito, ya, kesuksesan, harta, tahta, wis semuanya berujung pada apa saudara? Nanti menuju pada kebinasaan. Lewat masalah, fokus kita mulai dirubah sama Tuhan. Kita mulai pegang. Saya dari pegangan Pak Nyoto, sekarang pegangan Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian, jelas. Makanya kalau kita tahu itu dosa, jangan terus dipegang, ya. Kalau sudah tahu itu dosa, jangan nyaman dosa, jangan hidup dalam dosa, jangan kejar kejahatan. Saudara percayalah itu akan menuju kematian. 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya akan dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. 3 hal. Hari ini yuk, kalau kita mau menikmati hidup selamanya, pastikan saudara jangan marah dengan masalah. Masalah itu kendaraan menuju surga. Kendaraan membawa kita bisa menikmati hidup selamanya. Jadi berdamailah dengan masalah, karena masalah itu menuju hidup bukan kematian. Hidup dalam perkenanan Tuhan bukan dalam kekejian, dan luput dari hukuman api kekal. Kita percaya jangan sampai hari ini kita ini hidup dalam kekejian bagi Tuhan. Jauh lebih baik kita hari ini dikenan Tuhan. Apa artinya saudara kaya, tapi di mata Tuhan hidupmu hanya kekejian bagi Tuhan? Jauh lebih baik saudara berdamai dengan masalah, saudara jalani, nikmati, syukuri setiap masalah, tapi di mata Tuhan seperti yang Tuhan lihat dalam hidup saya. Semakin hari saya hidup dalam perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan. Itu jauh lebih membuat Tuhan happy enggak? Daripada saya ditaruh zona nyaman terus, doa-doa saya dijawab, tapi setiap hari saya itu di mata Tuhan kekejian. Ya, Tuhan lihat hidup saya itu cuman kekejian. Jauh lebih baik malam ini, yuk kita dikenan Tuhan. Jangan kekejian. Tuhan lagi bawa setiap kita menuju hidup bukan kematian, dan kita lagi diluputkan dari hukuman api kekal. Ya, orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Jangan ngiri dengan orang jahat. Jangan ngiri dengan ani-ani wanita tobat. Jangan ngiri dengan orang yang membuat hidupmu menderita, tapi hidupnya ada di atas angin. Senyatanya mereka sedang menuju kehancuran, dan perbuatan mereka yang keji akan mendapat hukuman. Bahkan kalau mereka tidak bertobat, ada hukuman kekal. Itu sebabnya malam ini siapapun saudara dan saya, berdamailah dengan masalah. Ngucap syukur, suami belum berubah, terima kasih Tuhan. Aku tahu ini untuk kebaikanku, terima kasih Tuhan. Keuanganmu belum berubah, terima kasih Tuhan. Ini untuk menyatakan keagunganmu, supaya aku tidak jadi anak-anak gampangan. Tuhan lagi tarik hidupku ke jalan kebenaran, dan Tuhan lagi bawa hidupku untuk menikmati hidup selama-lamanya. Bukan kematian, bukan hukuman kekal, bukan kekejian lagi. Itu sebabnya malam ini yuk, siapa yang hari ini sadar punya masalah, tenang, ndak usah panik. Ndak usah panik, ndak usah mikir masalah itu bencana, malapetaka. Waktu kita berdamai dengan masalah, masalah itu adalah berkat. Percayalah, masalah itu berkat, masalah itu menguntungkan saudara, masalah itu membawa kebaikan buat saudara, masalah itu membawa keagungan buat Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan masalah. Yang jadi masalah itu karena kita hari ini yang berontak di hadapan Tuhan. Sebenarnya masalah itu tidak akan pernah jadi masalah sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Ya, masalah tidak akan pernah menjadi masalah selama kita tidak mempermasalahkan. Makanya jangan mempermasalahkan masalah, berdamailah dengan masalah, karena masalah selalu mendatangkan kebaikan, keberuntungan buat saudara, berkat
buat saudara dan saya, ya. Kalau kita hari ini marah dengan Tuhan dan kita keluar dari proses masalah kita, ini yang jadi masalah. Tangkep ya, sebenarnya masalah apapun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah nanti kalau kita di tengah masalah, kita berontak sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita protes sama Tuhan, kita lari dari masalah. Ini masalah besar. Amin. Jadi keuanganmu hari ini nggak usah panik ya. Siapa yang, Bu, aduh jatuh tempo, tenang, tenang. Nggak ada masalah yang bawa hidupmu itu madesu. Sudah percaya hari ini Tuhan itu cuman lagi bawa domba-dombanya itu kembali ke ciptaan awal sebelum dunia dijadikan, yaitu supaya kita menjadi manusia dengan ciptaan yang baru, yaitu untuk hidup di dalam kekudusan yang tanpa cacat, hidup dengan berkat yang rohani. Ya, berkat jasmani jangan terus dikejar. Hari ini mulai kejar berkat rohani yang akan menentukan hidup kita nanti selama-lamanya. Ya, kita percaya Tuhan Yesus memberkati. Ya.